Heyo, kembali lagi ke channel saya. Nah, sebelum kita ke soal selanjutnya, pembahasan soal selanjutnya, yuk saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi yang belum like, dan share ke seluruh kontak kalian ada di media sosial. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu yang sama. Nah, oke ya, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau udah baru kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Terus di akhir video nanti ada kotak ya. Itu kalian bisa klik untuk menonton ke video selanjutnya tanpa harus bolak-balik lagi. Oke? Sampai bertemu di soal berikutnya. Soal nomor 13. Nah, di situ diketahui vektor U, V, W, dan X. Jika X adalah bla 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 dan Y adalah bla bla bla, maka mana pernyataan yang benar? Nah, karena ada relasi X dengan U, V, W, maka untuk mendapatkan pernyataan pertama, kita harus selesaikan dulu persamaannya. Ya, nah, X-nya katanya KU tambah LV tambah MW. Nah, maka kalau kita masukin angka dan notasi yang sesuai, diperoleh X-nya adalah 6, ini min 1, ini 5, sama dengan K-nya adalah konstanta biasa ya, U-nya itu yang 102, tambah L-nya konstanta biasa, V-nya yang min 120, lalu M-nya konstanta biasa juga, W-nya yang 3,1,1. Nah, karena ini adalah perkalian vektor, maka dan penjumlahan vektor, maka kita selesaikan langsung. Maka diperoleh untuk yang X-nya, K kali 1K, ini minus L, kemudian ini plus 3M dari sini ya. Nah, itu untuk X. Untuk Y-nya, K kali 00, ini adalah 2L, ini adalah tambah M gitu ya. Terus untuk yang Z-nya, ini 2K, ini 0, ini 3, M ya, sorry. Nah, jadi 2K tambah M. Nah, ini sama aja dengan 6, min 1, dan 5. Lalu, kita udah dapat dong 3 persamaan. Nah, persamaan pertama adalah K kurang L tambah 3M sama dengan 6. Persamaan kedua, 2L tambah M sama dengan min 1. Ya kan? Nah, lalu persamaan ketiga, 2K tambah M sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikannya kita eliminasi dulu 1 dan 3 ya. Kita eliminasi dulu. Eliminasi persamaan 1 dan 3. Maka nanti diperoleh ya, ini langsung saya persingkat caranya ya. Diperoleh nanti persamaannya minus 2L plus 5M sama dengan 7. Nanti dengan pengubahan seperlunya. Nah, ini dapatlah persamaan keempat. Setelah ketemu persamaan keempat, kita eliminasi lagi persamaan 2 dengan 4 untuk mendapatkan nilai L dan nilai M gitu ya. Nah, ini kita eliminasi dulu. Eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4. Maka nanti diperolehlah hasil akhirnya ya. Saya potong caranya. Diperoleh M-nya sama dengan 1 dan nilai L-nya sama dengan minus 1. Nah, kalau sudah ketemu M1 dan L-1, nilai K-nya pun juga udah ketemu. Dari mana? Masukin ke persamaan 1. Maka diperoleh nilai K-nya adalah 6 tambah L, berarti 6 tambah min 1, 5. 5 dikurang 3M, 5 kurang 3, 2. Maka nilai K-nya 2. Udah ketemu KLM-nya. Sehingga dari pernyataan pertama, kita tinjau. Ya, ini saya kasih yang warna merah. Nah, nilai K-nya 2, nilai L-nya min 1, nilai M-nya 1. Berarti ini hasil akhirnya ini kan habis ya. Berarti 2. Maka benar pernyataan pertama. Gitu ya. Nah, pernyataan pertama benar, pernyataan nomor 3 pasti benar. Tidak perlu kita tinjau lagi ya. Nah, setelah ketemu pernyataan 1 dan 3, kita langsung ke pernyataan nomor 2. Nomor 2 dikatakan apa? Nilai dari kosinus sudut antara U dan V. Misalkan sudutnya theta. Berarti nilai kosinus theta antara U dan V adalah minus 1/5. Nah, antara U dan V.
Berdasarkan rumus dari kosinus ya, bahwa kosinus itu dituliskan bentuknya adalah vektor U dikali vektor V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Nah, itu persamaan untuk mencari nilai tetanya. Berarti U kali V. U-nya adalah 102, V-nya min 120. Berarti 1 kali min 1, ya min 1 gitu ya. 0 kali 2, ya 0. Lalu 2 kali 0, ya 0. Nah, terus panjang vektor. Panjang vektor itu akar dari, nah ini 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, gitu caranya ya. Jadi 1 kuadrat tambah, langsung saya buat aja 2 kuadrat ya, karena nolnya kita abaikan. Lalu dikali akar dari, ini juga gitu, min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, 0 kuadratnya juga diabaikan. Maka nanti diperoleh hasilnya apa di sini? Minus 1 per. Nah, ini akarnya adalah akar 5. Akar 5, ini juga akar 5. Akar 5 kali akar 5, ya 5. Berarti benar kan? Nilai kosinus dari tetanya adalah minus 1/5. Sehingga pernyataan nomor 2 juga benar ya. Nah, nomor 2-nya juga benar. Sehingga kita langsung ke nomor 4. Karena belum tentu nomor 4-nya benar gitu ya. Kita cek dulu. Pernyataan nomor 4 dikatakan panjang vektor Y sama dengan panjang vektor U. Nah, panjang vektor Y sama dengan panjang vektor U. Dan Y berlawanan arah dengan U. Berarti kita lihat dulu. Y-nya adalah K tambah L kali U. K tambah L. K-nya tadi 2. L-nya min 1. Berarti 2 kurang 1, ya 1 kan? Nah, berarti Y sama dengan U. Kita buktikan. Berarti Y sama dengan U. Benar kan ya? Iya, benar. Karena kan K tambah L. 2 kurang 1, 1. Berarti sama dengan U. Karena Y sama dengan U, berarti pernyataan ini pun benar ya. Nah, ini juga benar. Karena vektornya sama, berarti panjangnya juga sama. Dan lihat, arahnya sama. Kenapa? Karena ini positif, ini positif. Nah, berarti kedua vektor ini searah. Nah, ya. Sementara di soalnya dibilang apa? Berlawanan arah. Maka ini salah. Nah, gitu. Jadi, Y sama dengan U. Dari mana ini tadi? K tambah L. Jadi, 2 kurang 1, 1. Berarti Y sama dengan U. Maka benar, panjang vektor Y sama dengan panjang vektor U. Dan dia searah. Nah, maka 1, 2, dan 3 yang benar adalah yang A. Gitu ya. Jadi, untuk vektor itu pelan-pelan melihat komponen X, Y, ataupun Z. Kalau dia di ruang 3 dimensi. Gitu ya. Oke. Ke soal nomor 15, dan ini soal yang terakhir. Yes, ya. Nah, kita tinjau. Misalkan fx adalah berikut dengan AB suatu konstanta jika f turun pada interval dan nilai f min 1 sama 15, maka. Nah, informasi soalnya sudah dirangkum seperti ini. Kata kuncinya f turun pada. Nah, berarti syarat dari fungsi turun ya. Syarat fungsi turun berarti apa? Turunan pertama dari fungsi itu harus lebih kecil dari 0. Dan katanya intervalnya udah ada. Berarti ini merupakan salah satu ataupun bahkan sudah akar-akar penyelesaiannya gitu kan. Nah, kalau kita gambarkan gini. Katakanlah ini minus 2, ini adalah 2. Karena dia turun, berarti nanti di sini yang negatif, di sini yang positif. Nah, sehingga intervalnya itu berada di sini. Nah, berarti untuk akar-akarnya adalah X tambah 2 dan X min 2. Sehingga kalau ini kita kalikan menjadi X kuadrat dikurang 4. Nah, berarti ini adalah fungsi setelah dia diturunkan. Nah, berarti kita turunkanlah fungsi fx ini kan gitu ya. Berarti f aksen x dari fx-nya adalah 3x kuadrat plus a. Nah, supaya menemui bentuk yang ini ya, kita bentuknya kan ini x kuadrat kurang 4. Berarti ini kan beranalogi dengan x kuadrat kurang 4. Berarti ini kita kali 3. Ini kan 3x kuadrat ya.
Berarti ini kita kali 3 menjadi 3x kuadrat. Ini kali 3 berarti minus 12. Nah, ini kan sudah ketemu suatu kesamaan ya. Kesamaan apa ini? Berarti nilai dari A-nya adalah minus 12. Clear ya? Maka pernyataan nomor 1 betul. Nah, kalau pernyataan nomor 1 betul, pernyataan nomor 3 pasti betul. Tidak perlu kita cek lagi. Ya, jadi nomor 1 sudah benar. Nah, 1 benar. Terus kita cek nomor 2. F naik. Nah, kalau F-nya turun pada interval ini, berarti akan naik pada interval yang setelahnya. Ini lebih besar dari 2, ataupun lebih kecil dari minus 2. Maka kalau mau kita tulis dalam notasi baku secara matematik ya, pernyataan nomor 2 itu naik ya pada interval dari minus tak terhingga menuju minus 2 atau dari positif 2 sampai positif tak terhingga. Nah, jadi dari sangat jauh sampai ke min 2 atau dari 2 sampai ke tak terhingga ya. Oke, itu kira-kira nomor 2. Maka nomor 2 juga betul. Nah, nomor 2 benar ya. Sekarang kita cek nomor 4. Nah, nomor 4 katanya apa? Nilai maksimum lokal F adalah 20. Nah, kita udah punya tadi. X1-nya adalah min 2, X2-nya adalah 2. Berarti untuk X1 min 2, X2-nya 2, kita substitusi kemana? Ke fungsi fx. Nah, berarti ke fungsi fx kemana? Ke sini. Ya, maka kita masukinlah min 2 pangkat 3. Tadi A-nya udah ketemu min 12 ya. Berarti ini minus 12. X-nya adalah minus 2. Ditambah B-nya. Nah, B-nya dari ini aja. Kita ambil yang poin 3, 4. Nah, maka nanti dari sini ketemu berapa? Berarti ini kan minus 8. Minus 8 ditambah 2, 4 ya. Berarti 16. 16 tambah 4, 20. Lalu kalau ini kita substitusi untuk X sama dengan 2. 2 pangkat 3 kurang 12 kali 2 tambah 4. Nah, nanti ini kalau kita hitung hasil akhirnya adalah minus 12. Nah, terlihat bahwa ketika X-nya minus 2, nilainya Fx-nya adalah 20. Berarti ini merupakan nilai maksimum lokalnya. Karena ini minus 12. Ini nilai maksimum dan ini nilai minimum. Berarti benar pernyataan nomor 4 juga. Nah, atau kalau misalkan ditanya, titik balik maksimum berarti ini, minus 2. Ya, koordinatnya min 2,20. Nah, gitu ya. Kalau misalkan minimumnya ya 2,-12. Nah, jadi nomor 4 benar. Sehingga 1, 2, 3, dan 4 jawaban yang tepat adalah E ya, semuanya benar. Nah, gitu. Jadi kalau ada kata-kata fungsi naik, fungsi turun, berarti perhatikan syaratnya. Ini syarat fungsi turun. Nah, dapat interval, dapat persamaan. Itulah kita masukin ke sini. Gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi ada trik-trik yang perlu diperhatikan, tidak perlu pusing. Nah, dengan berakhirnya nomor 15, berakhir pula lah kegiatan pembahasan soal kita. Ya, jadi sudah saya kasih sekitar ataupun pas 8 soal untuk simak UI Matematika IPA. Karena hanya 2 menit per satu soal. Sementara ada 60 soal dalam waktu 120 menit. Jadi nggak mungkin kita bisa mengerjakan semuanya. Jadi ada topik-topik yang konsepnya mudah dan soalnya pun gampang untuk dikerjakan. Jadi 8 per 15 soal itu sudah bagus ya, sudah di atas rata-rata. Nah, jadi sudah di atas tengahnya, bahkan lebih 1. Nah, gitu kira-kira. Ya, jadi harus banyak berlatih untuk soal-soal yang setipe yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, itulah dari saya. Kalau ada salah ucap, harap dimaklumi. Atau ada yang perlu dikomentari, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Dan tetap semangat untuk belajar. Itu dari saya, sekian dan terima kasih.